Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kita bersyukur akan nikmat karunia, hidayah, kesempatan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat itu kepada kita sehingga bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Mujahidin yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara nikmat yang sering kita lupa dan melalaikan adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Itu sudah jelas daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maubunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka kita harus selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat tersebut, sehingga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan terus menambah nikmatnya kepada kita semua. Dan juga kalau misalkan kita ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan azab yang pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang harus kita contoh, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini akan membahas karakteristik menjadikan orang mukmin berguna. Karakteristik di sini adalah bisa menjadi tanda daripada orang mukmin, bisa menjadi ciri daripada orang mukmin, atau fitur yang bisa digunakan sebagai identitas diri sebagai orang mukmin. Karakteristik di sini juga bisa diartikan sebagai suatu yang bisa membedakan satu hal dengan yang lainnya, bisa membedakan apakah ia beriman dan juga bisa membedakan apakah ia tidak beriman. Salah satu daripada karakteristik menjadi orang mukmin yang berguna adalah yang pertama, orang yang sempurna imannya, yaitu orang yang beriman. Seseorang yang mengaku dirinya beriman
harus memahami hakikat daripada keimanannya tersebut. Apakah betul imannya masih didekap dengan sempurna ataukah semakin mengalami degradasi? Karena sifat daripada iman sendiri adalah bisa naik dan bisa turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'asi. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, atau iman itu bisa naik dan bisa turun. Naiknya karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menurunnya karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan sampai di antara kita ketika kita merasakan iman kita turun, kita malah membiarkan terus menurun. Akan tetapi kita harus berusaha bagaimana iman itu terus bertambah sehingga keimanannya itu sangat kuat dan bisa memberantas daripada kemaksiatan dan tidak melakukan hal tersebut. Cara kita mengetahui sejauh mana kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan sabda daripada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman seorang hamba tidak akan lurus sebelum hatinya lurus. Jadi kita harus menata hati kita terlebih dahulu, karena hati itu merupakan segumpal darah yang mana kalau misalkan baik maka seluruhnya akan ikut baik. Dan hati jika tidak lurus maka lidahnya pun akan tidak lurus juga. Sebagaimana kalau misalkan hati kita tidak lurus atau tidak bersih, maka ucapan-ucapan kotor akan ada pada lidah kita. Dan juga untuk mengetahui iman ada pada diri kita, kita harus mencintai saudara kita, saudara muslim khususnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna iman di antara kita semua sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kita harus cinta kepada saudara kita semua, baik saudara daripada keluarga kandung atau saudara muslim. Dan juga kita harus mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kita semua, di antara kalian semua, sampai ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada cinta kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Jadi kita utamakan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan apa? Dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, dengan mengikuti apa yang telah diperintah dan dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga untuk mengetahui iman kita, kita harus menahan daripada hawa nafsu kita. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'ta bih. Tidak sempurna salah iman daripada kita semua sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang ia ajarkan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus benar-benar menata diri kita dan bisa menahan hawa nafsu kita sehingga bisa menyeimbangkan antara yang hak dengan yang batil. Dan juga yang paling penting di antara kita semuanya adalah etika kita, budi pekerti kita. Karena budi pekerti yang baik merupakan ciri daripada orang yang beriman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya atau budi pekertinya.
Oleh karenanya kita harus menjaga betul adab kita, karena dengan kita menjaga adab, insyaallah iman kita akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan karakter yang kedua adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk hatinya yaitu kehadiran hati seorang hamba yang sedang menunaikan salat secara totalitas menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan merasa takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus mengharap pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita beribadah, kita harus senantiasa seakan-akan Allah melihat kita, sehingga kita khusyuk ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus khusyuk badan kita berupa ketenangan gerakan dalam salat kita, beradab dan tidak tergesa-gesa. Kita harus tumakninah ketika melaksanakan salat. Karena banyak di luar sana orang yang seperti mata ayam, cepat ketika salat. Dan apakah kita akan mendapatkan keimanan tersebut? Kita tidak akan merasakan nikmatnya iman ketika kita tergesa-gesa dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan karakteristik yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah orang yang menjauhi dari perkataan atau perbuatan yang tidak berguna. Dalam hadis Husain bin Ali disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min husnil Islam mar'i kullatal kalami fima la yaghiniya." Di antara tanda daripada keimanan dan keislaman seseorang ialah mengurangi bicara dalam hal tidak berbicara yang bermanfaat. Maka jangan sampai di antara kita, kalau misalkan kita punya teman, dia berpendapat padahal pendapat itu salah, kita mengiyakan, membenarkan. Itu merupakan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan kita membenarkan ucapan orang padahal itu salah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa kepada kita yang amat pedih. Seperti halnya yang viral baru-baru ini, yaitu di Pondok Pesantren Al Zaitun itu. Ia mengatakan bahwasanya Indonesia itu tanah yang suci, maka kita ke tanah suci itu gak harus ke Mekah. Kita di Indonesia saja, itu merupakan kesesatan. Dan di situ banyak pendukungnya, banyak yang mengatakan memang Indonesia itu tanah yang suci, kita tidak harus ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, dengan mengiyakan, maka kita telah mendukung mereka dalam kesesatan yang nyata, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita balasan yang sangat pedih dan akan dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Sedangkan karakter yang keempat yaitu orang yang senantiasa menunaikan zakat. Zakat di sini berstatus wajib seperti halnya seorang yang membayar pajak terhadap negara. Dalam rukun Islam, zakat berada di urutan yang ketiga. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Maksud dari ayat ini adalah sebagai umat manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat, kemudian menunaikan zakat, dan kita harus rukuk bersama orang yang rukuk. Kita harus salat berjamaah. Karena zakat merupakan hal wajib yang harus kita keluarkan. Dan kurang lebih ada 8 asnaf yang harus kita santuni, yaitu salah satunya adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, gharim, sabil dan ibnu sabil. Itu merupakan 8 asnaf yang harus kita bayarkan zakatnya, yang harus kita kasihkan zakatnya kepada mereka. Dalam artian senantiasa bersama dengan orang yang ahli beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan karakteristik orang yang kelima adalah orang yang menjaga kemaluannya. Sifat daripada orang yang beriman, mereka selalu menjaga kehormatannya dari hal-hal yang keji dan lebih memilih apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu misalkan menikah, yang tentunya akan mendatangkan kebaikan serta manfaat yang sangat besar bagi orang yang melaksanakannya. Karena menikah merupakan sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikah sunnati, karena nikah adalah sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan kita tidak menikah, maka bukan daripada golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan karakteristik yang keenam, orang yang menjaga amanah dan menjaga janji. Hadis tentang amanah dan kehancuran jika menyia-nyiakan tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran yang terjadi." Kemudian ada orang sahabat bertanya, "Bagaimana maksudnya amanah disia-siakan ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika amanah telah diserahkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, maka kehancuran akan ada padanya. Contoh misalkan suatu negeri dipimpin oleh orang yang tidak amanah, oleh orang yang munafik, maka kehancuran negeri tersebut akan ia dapatkan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Hadis tentang amanah merupakan tanda daripada keimanan. Ma khatabana Nabiul sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidakkah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, melainkan beliau bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Hadis tentang amanah ini sangat banyak sekali. Jadi banyak juga anjuran di dalamnya. Hadis tentang amanah dan anjurannya, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Dan juga ketika kita tidak menjalankan amanah dengan baik, tidak menepati janji, maka itu merupakan ciri daripada orang munafik. Hadis tentang amanah ini juga merupakan ciri daripada kemunafikan ketika kita tidak menjalankannya dengan baik. Ayatul munafiki salasun, katanya. Sesungguhnya ada 3 ciri daripada orang munafik. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafah, wa idza tumina khana. Apabila ia berbicara, niscaya ia berbohong. Apabila ia berjanji, ia mengingkari, dan juga apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Itu merupakan ciri-ciri daripada orang munafik. Berarti kalau misalkan ada salah seorang di antara kita yang tidak menepati janjinya dan juga berkhianat, maka itu merupakan daripada sifat orang munafik. Sedangkan orang yang menjaga, karakteristik yang ketujuh adalah orang yang menjaga solatnya, orang yang senantiasa solat 5 waktu, solat berjamaah. Keutamaan menjaga ibadah solat itu disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'ala as-salah akramahu Allah bi 5 khisal yarfa'u inhu sidqa aishi wa ghadar al-qabri wa yadhiyallahu kitabahu bi yaminihi wa yamurru 'ala dharatil qatarki wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa menjaga salatnya niscaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 perkara. Jadi kalau misalkan kita menjaga salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita dengan 5 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesempitan dalam hidupnya. Ketika kita senantiasa selalu salat berjamaah, Allah berjanji akan menghilangkan kesempitan di dalam hidupnya. Sedangkan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan siksa kubur darinya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buku catatan amal dengan tangan kanannya. Yang keempat adalah dia akan melewati sirah atau titian jembatan sebagai kilat. Dia akan secepat kilat meniti titian sirat itu. Dan juga yang kelima, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita masuk surga tanpa hisab. Para jamaah yang dirahmati Allah, salat ini merupakan zikir, dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita akan menjadi tenang. Kalau misalkan kita bisa menjaga 7 karakter tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan berjanji kepada kita akan memberikan surga Firdaus dan akan mewarisinya di dalamnya, dan akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Firdaus. Para jemaah yang dirahmati Allah, dan semua itu sudah Allah jelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, sampai dengan ayat yang ke-11. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang ia miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun, tetapi barang siapa mencari di balik itu berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang akan diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus dan ia akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kalau misalkan kita sebagai umat Islam, umat muslim yang beriman, kita harus menjaga betul 7 karakter ini. Karena kalau misalkan kita lolos akan 7 karakter ini, bisa menjaganya dan bisa melaksanakannya, Allah Subhanahu wa taala akan mewarisi kepada kita surga Firdaus, surga yang paling tinggi, dan kita akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjalankan 7 karakter ini dan kelak akan diwarisi oleh Allah surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, marilah kita tutup kuliah subuh ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita dalam keimanan dan selalu menjaga keimanan kita agar tetap naik dan tidak turun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yughafi ni'amahu yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. اللهم اجعلنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل القرآن في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Marilah kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.